Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Oke, selamat siang menjelang sore ya. Semoga semangatnya tetap selalu pagi, artinya tetap semangat gitu ya. Mau siang, mau pagi, mau malam, mau sore, mau subuh, pokoknya harus tetap semangat. Artinya dalam hal ini semangat itu menjadi modal awal kita ya, modal besar kita untuk tetap melanjutkan perjuangan. Tanpa adanya semangat ya nothing begitu ya, karena yang membuat kita sampai detik ini itu bisa bertahan ya karena semangat dan keyakinan kalau kita pasti bisa melalui atau melewati apa yang sedang kita hadapi ya. Jadi prinsipnya itu tadi, semangat ya dan yakin kalau semuanya itu akan berujung baik selama niat kita, apa yang kita lakukan itu niatnya baik dan semuanya positif ya, tidak ada hal-hal yang mungkin merugikan orang lain ya, terlebih untuk merugikan diri sendiri. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi praktikum ya yang berjudul uji aktivitas antimikroba dengan metode difusi Pepperdisk. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal sebagai pengantar, bahwasanya kita ingin mengetahui ya apakah suatu bahan tertentu itu memiliki kemampuan antimikroba atau tidak. Tentunya antimikroba ini sesuatu yang memang diharapkan ya, terutama kita manusia, bahwasanya kan sumber infeksi itu banyak ya, salah satunya dari mikroba, terutama mikroba yang bersifat patogen. Jadi bagaimana kita bisa menghambat pertumbuhan mikroba yang itu mungkin masuk ke dalam tubuh kita dengan cara menemukan sesuatu yang bersifat alami ya, yang bisa kita gunakan sebagai perlindungan diri juga atau sebagai pencegah gitu ya, agar tidak terjadi proses infeksi. Karena proses infeksi itu ya bermula karena adanya kontak diri kita, tubuh kita dengan lingkungan. Tapi hal yang tidak mungkin kita tidak ada kontak. Selama kita makhluk yang bersosial, tentu kita akan berkontak dengan lingkungan ya. Lingkungan itu ya bisa sesuatu yang benda mati maupun yang hidup begitu ya. Udara ini kan juga sesuatu yang berkontak dengan kita ya. Dan kita tahu bahwasanya mikroba itu bisa di mana-mana. Bisa di udara, di air, di tanah ya. Apapun yang ada di lingkungan kita ini memungkinkan untuk bisa sebagai perantara infeksi yang bisa masuk ke dalam tubuh kita. Nah, dengan adanya upaya untuk mencari itu semua, kita membutuhkan yang namanya teknik untuk menguji apakah suatu bahan tertentu yang dalam hal ini yang akan kita ulik adalah bahan alam memiliki kemampuan untuk menghambat pertumbuhan suatu mikroba. Nah, pada kesempatan kali ini mikroba yang akan saya jelaskan atau yang akan dijadikan contoh ya, nanti akan ada video yang bisa kalian simak, itu berasal dari bakteri. Ya, jadi sebetulnya secara umum sih sama, pengujiannya hanya saja ada beberapa perbedaan antara kalau objeknya bakteri dan kalau objeknya jamur ya atau fungi. Nah, untuk metode, di sini metode saya spesifikkan atau khususkan untuk yang metode difusi Pepperdisk. Karena metodenya ini tidak hanya ini sebetulnya yang bisa digunakan, ada metode sumuran ya. Nah, nanti kalian akan dijelaskan ya, apa sih bedanya keduanya ini. Nah, itu untuk pengantar sebelum kita masuk ke materi praktikum ya. Nah, sebelum lanjut untuk materi praktikumnya, kalian harus paham dulu apa sih tujuan dari praktikum ini ya. Karena tadi sudah di-spill di awal bahwasanya kita pengen tahu kemampuan suatu bahan tertentu memiliki aktivitas antimikroba atau tidak. Nah, itulah tujuannya ya. Jadi, untuk mengetahui ada tidaknya aktivitas antimikroba yang dalam hal ini bisa kita sebutkan di awal adalah suatu senyawa tumbuhan yang itu bisa dari tanaman yang ada di sekitar kita mungkin yang memiliki kemampuan bisa menghambat suatu bakteri pertumbuhannya karena memiliki kandungan senyawa kimia yang ada di dalam tumbuhan itu sendiri ya. Jadi ada istilah metabolit sekunder yang memang itu secara alami dihasilkan oleh si bakteri tersebut si tumbuhan tersebut yang akhirnya bisa
kita gunakan untuk menghambat pertumbuhan bakteri, ya. Baik, untuk praktikum itu tadi ya. Jadi tujuan praktikumnya untuk mengetahui ada atau tidaknya ya aktivitas antimikroba dari suatu bahan alam yang dipercaya sebelumnya mungkin berdasarkan data atau berdasarkan empiris yang memiliki kemampuan sebagai antibakteri begitu ya. Dan metode yang digunakan adalah metode difusi Peperdis. Nah, prinsipnya bagaimana? Prinsipnya ini kita akan melakukan pengujian terhadap bakteri yang kita anggap patogen ya, yang bisa menyebabkan penyakit, yang mana di dalam media yang sudah diberikan bakteri untuk tumbuh, kita memberikan sampel uji ya, berupa paper itu tadi ya, dia berupa paper itu kertas kecil bulat gitu ya, khusus ya itu ya, yang bisa menyerap yang sebelumnya kita rendam di dalam cairan bahan alam atau ekstrak begitu, yang mana ketika itu diletakkan di dalam media yang berisi bakteri tadi itu bisa menghambat pertumbuhan bakterinya ya. Jadi bisa dikatakan kita pengen tahu nih kemampuan dari senyawa yang ada di dalam Peperdis itu tadi untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Ya, itu prinsip kerjanya seperti itu. Kemudian apa sih metode Peperdis gitu ya? Nah, tadi kan di awal saya sudah menjelaskan sedikit ya. Jadi paper itu seperti kertas, di situ kayak bentuknya lempeng ya, lempeng bulat gitu ya. Yang mana ini merupakan salah satu metode untuk menentukan aktivitas antibakteri. Nah, nanti dengan adanya penghambatan itu berarti menunjukkan kalau senyawa yang kita ambil ya dari bahan alam itu tadi ternyata memiliki kemampuan untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Jadi nanti akan nampak seperti zona bening ya. Bening itu kan berarti tidak ada pertumbuhan bakteri di situ, kosong gitu ya. Itu menandakan daerah situ tuh nggak mampu si bakteri tumbuh karena terhambat karena adanya si senyawa yang kita berikan di dalam Peperdis itu. Gitu. Nah, dalam hal ini kita bisa lihat ya pada gambar. Nah, ini adalah cawan Petri yang berisi media ya, media yang sudah dipersiapkan untuk bakteri tertentu, di mana sebelum diberikan Peperdis ini ditumbuhkan dulu bakterinya. Jadi bakterinya biar tumbuh dulu ya. Nanti si Peperdisnya ini selama proses inkubasi atau ditumbuhkan itu diletakkan di titik-titik tertentu ya. Jadi kita pengen tahu kalau semisal bakteri itu tidak mampu tumbuh, berarti akan terbentuk zona hambat seperti ini. Ya, dia bening. Bandingkan dengan yang ada di sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini yang berwarna putih. Ini adalah bakteri yang tumbuh ya setelah masa inkubasi selama 24 jam. Nah, dalam hal ini kita sudah bisa mengatakan ya bahwasanya senyawa yang ada di dalam Peperdis ini mampu menghambat pertumbuhan dari bakteri. Begitu. Nah, kalau kalian lihat dari Peperdis A, B, C, D, E ya, yang paling lebar penghambatannya adalah yang Peperdis yang A. Ya, ini misalkan dari sampel apa misalnya ya, tanaman A, tanaman B, tanaman C, tanaman D begitu ya. Yang mampu menghambat pertumbuhan paling besar itu adalah Peperdis yang diberikan kode A. Dan yang paling kecil itu adalah E. Artinya apa? Semua tergantung dari kemampuan senyawa yang diberikan. Kalau memang senyawa itu memiliki metabolis sekunder yang mampu untuk menghambat pertumbuhan bakteri, itu yang pertama. Yang kedua, konsentrasi atau kadarnya lebih banyak, tentu akan menghambat pertumbuhan bakterinya lebih bagus, gitu ya. Karena dipercaya dalam hal ini senyawa itu mampu untuk merusak
membran-membran si bakteri tersebut. Semua tergantung dari jenis bakterinya ya. Artinya mekanisme untuk proses perusakan itu semua tergantung dari bakterinya ya. Nah, dalam hal ini bisa kita simpulkan bahwa senyawa tertentu tersebut ketika terbentuk zona hambat seperti ini berarti dikatakan memiliki aktivitas antibakteri. Tapi kalau memang nggak terbentuk zona hambat secara utuh ya, semuanya nggak ada, ya berarti tidak mampu memiliki kemampuan itu. Nah, dalam hal ini memang butuh pembanding ya. Sejauh ini kalau untuk uji paper dish ya atau antibakteri menggunakan paper dish atau mungkin metode sumuran ya itu sama, hanya metodenya saja tapi secara teknisnya sama. Nah, dalam hal ini perlu pembanding yang memang bahan tersebut itu sudah yakin memiliki aktivitas antibakteri. Biasanya yang kita gunakan adalah antibiotik ya. Antibiotik itu kan memang mutlak bisa menghambat pertumbuhan bakteri ya. Meskipun sekarang kita tahu bahwasanya sudah banyak mengalami penurunan dari segi kemampuan si antibiotik untuk menghambat pertumbuhan bakteri ya. Sekarang bakterinya udah canggih-canggih. Dia mampu untuk melawan ya serangan dari antibiotik tersebut. Ya, lain dan tak bukan itu semua kan sebetulnya ada dampak dari penggunaan antibiotik yang tidak sesuai dengan anjuran begitu ya, yang membuat si bakteri itu mampu untuk beradaptasi sehingga kemampuannya lebih kokoh, sehingga itu tadi tidak mampu untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Jadi apa yang terjadi ketika kita terus-terusan ya tidak memperhatikan bagaimana cara penggunaan antibiotik yang baik dan benar, apalagi kalian seorang TTK ya. Nah, ini tentunya akan memberikan peluang ya, peluang kalau suatu hari nanti tidak ada satupun antibiotik yang mampu melawan bakteri. Apa dan bagaimana nasib ke depannya ya. Sedangkan kita ini mudah sekali terpapar karena faktor lingkungan sehingga akan memudahkan sumber-sumber infeksi itu tadi untuk masuk ke dalam tubuh kita. Ya kalau kondisi imun kita selalu oke. Kalau tidak, apa yang bisa menyembuhkan? Kalau bukan antibiotik itu sendiri. Artinya kita tidak boleh membuat kekuatan antibiotik itu hilang hanya gara-gara ketidakteraturan kita, ketidakdisiplinan kita dalam menggunakan antibiotik. Dampaknya itu nggak cuma ke diri kita, tapi ke seluruhnya, ke anak kita, ke cucu kita, generasi-generasi yang akan datang akan kehilangan kemampuan antibiotik karena tidak adanya itu tadi pemahaman atau mungkin yang sudah paham pura-pura tidak paham ya, bodoh amat yang penting gini. Ada yang misalkan saya sudah sembuh kok, kenapa sih harus mengkonsumsi antibiotik sampai habis, kan saya sudah sembuh. Males juga kan minum obat terus-terusan, kalau 3 hari sembuh kenapa harus seminggu minumnya, padahal antibiotik itu harus dihabiskan. Nah itu ya, di dalam hal ini kalian bisa belajar, jangan sampai nanti kemampuan antibiotik itu hilang, hanya gara-gara ketidakdisiplinan kita dalam menggunakan antibiotik. Oke, itu. Nah, kemudian bagaimana cara mengukur zona hambat atau kemampuan si bakteri untuk menghambat pertumbuhan dari bakteri tersebut. Jadi zona hambat yang tadi ditandai dengan zona bening itu tadi, nah yang putih-putih ini paper dish ya, ini paper dish-nya, yang ini nanti yang di awalnya sudah dicelupkan pada ekstrak yang memang itu memiliki kemampuan antibakteri gitu ya, ada metabolis sekundernya. Nah, ketika sudah terbentuk zona hambat seperti ini, lalu kita ukur ya menggunakan jangka sorong ya diameternya, tapi pengukurnya itu ada tekniknya. Jadi tidak cuma sekedar satu arah, karena kan ini memang terlihat cantik ya, artinya rapih begitu, tapi ada juga zona hambat yang bentuknya antara bagian diameter yang atas bawah itu nggak seimbang. Jadi bisa saja kalau ukurannya itu atas sama yang di sampingnya bisa berbeda. Oleh karena itu kita bisa mengambil rata-ratanya seperti ini. Jadi kita bisa mengukur ya, anggaplah yang C ini adalah paper dish-nya, yang A ini adalah zona hambatnya ya. Jadi pengukurannya itu kita bisa dari 3 titik ya, atas ke bawah, samping ketemu samping ya, kemudian membentuk miring seperti ini. Nah,
dari diameter yang terbentuk tadi di rata-rata. Berapa sih diameter yang terbentuk? Jadi tidak cuma dalam satu titik saja, ya. Atas bawah itu enggak. Jadi harus ada 3, 1, 2, 3. Diameternya diukur. Dan mengukurnya tidak boleh pakai penggaris ya, tapi memang dia mengukur apa namanya diameter menggunakan jangka sorong. Ya, tahu ya jangka sorong yang mana? Jadi itu adalah salah satu alat fisika ya. Kalau kalian praktikum fisika farmasi itu harusnya sudah melihat jangka sorong itu seperti apa. Ya. Nah, ini kalau untuk paper dish, jadi ini papernya yang warna putih-putih. Nah, bagaimana kalau yang dia bentuk sumuran? Sebetulnya sumuran sama paper dish itu yang membedakan itu hanya teknisnya saja pada saat meletakkan si ekstraknya. Kalau pada paper dish, ekstraknya ini dicelupkan atau direndam dulu nih paper dish-nya ke dalam cairan ekstraknya. Ya, tapi kalau sumuran nggak menggunakan paper dish. Kalau sumuran itu medianya ini dibolongin, ya, medianya ini dibolongin, ya, kemudian dibor gitu ya, alat khususnya ada. Lalu ekstraknya dituangin ke dalam lubang atau sumuran yang sudah dibolongin tadi gitu. Nah, itu nanti bisa membentuk zona hambat juga karena bakteri yang ada di sekitar sumuran kalau memang si ekstrak itu memiliki kemampuan menghambat pertumbuhan bakteri maka tidak akan tumbuh sehingga akan membentuk zona bening atau zona hambat di area sumuran tersebut. Lalu bisa kita ukur zona hambat yang terbentuk itu berapa gitu ya. Nah, itu untuk pengukuran zona hambat. Nah, sekarang kita masuk ke sesi video. Nah, ini yang akan kalian jadikan bahan untuk laporan. Jadi silakan nanti kalian menyimak apa-apa saja yang diperlukan dalam proses praktikumnya ya. Nanti silakan disimak baik-baik. Kemudian dicatat bagaimana prosedurnya dan hasilnya pun juga nanti dari video ini. Jadi pembahasan kalian nanti mengacu pada video yang sudah kalian lihat ya. Oke, saya bisa mulai ya untuk menyimak videonya. Nah, alat dan bahan yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini. Pertama ada medianya, media padat nutrien agar. Kemudian sampel tumbuhannya, daun sirih, antibiotik sebagai kontrol, amoxicillin, aquades, larutan McFarland dengan berbagai konsentrasi, cawan Petri, lampu spiritus, Erlenmeyer, tabung reaksi, pinset, dan kertas cakram. Oke, itu alat bahannya ya. Jadi kalian harus bisa menyebutkan alat bahan apa yang dibutuhkan. Nah, alat dan bahan yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini. Pertama ada media padat nutrien agar. Kemudian sampel tumbuhannya, daun sirih, antibiotik sebagai kontrol, amoxicillin, aquades, larutan McFarland dengan berbagai konsentrasi, cawan Petri, lampu spiritus, Erlenmeyer, tabung reaksi, pinset, dan kertas cakram.
Oke, itu ya. Itu adalah alat bahan yang diperlukan. Di sini saya tulis lagi ya. Jadi di sini media yang digunakan adalah media padat karena kita ingin menumbuhkan bakteri dan kita akan menginkubasinya. Jadi bukan media cair ya. Jadi kalau media padat itu pertumbuhannya itu tetap dan jelas di permukaan. Jadi kalau media cair itu kan bisa kemana-mana tuh. Kita sulit untuk mendeteksinya. Nah, kemudian sampel yang digunakan di sini pada video adalah sampel dari tanaman yang diambil dari daun sirih yang nanti akan dibuat ekstraknya. Nah, di sini juga dibutuhkan antibiotik amoksilin. Dan antibiotik amoksilin ini sebagai kontrol, pembanding ya. Jadi untuk mengetahui zona hambat yang terbentuk gitu ya, nanti lebih lebar yang mana. Sebetulnya sulit ya kita membandingkan untuk kemampuannya seperti antibiotik ya, karena dalam hal ini memang kalau antibiotik itu memang sudah dibuat sedemikian rupa yang memang sifatnya sudah murni, yang memang sudah dikhususkan untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Jadi dalam hal ini memang kita harus mencoba untuk lebih ekstra begitu ya, untuk mencari pengganti untuk alternatifnya. Jadi paling tidak kalaupun toh memang bukan sebagai obat ya, tetapi paling tidak bisa sebagai treatment untuk pencegah atau perawatan agar tidak terjadi infeksi bakteri yang tidak kita inginkan. Ya, artinya kan kalau bahan alam itu sesuatu yang ada di lingkungan kita yang mungkin sehari-hari kita juga sebenarnya sudah mengkonsumsi gitu ya sebagai pangan. Tapi ternyata kita bisa mengkonsumsinya itu secara rutin sehingga bisa memberikan efek tertentu ya untuk badan kita agar terhindar dari infeksi bakteri. Kemudian Aquades ya sebagai pelarut untuk ekstraksinya nanti. Nah, larutan McFarland ya. Jadi larutan McFarland ini eh, nantinya dibutuhkan untuk mengetahui dari kekeruhan dari bakteri yang kita gunakan ya. Tapi kalau untuk yang sudah menggunakan alat khusus ya, jadi alat khususnya itu kita sudah tinggal masukkan itu ke dalam alat nanti sudah terdeteksi atau muncul angkanya. Tapi kalau yang McFarland ini sifatnya masih manual ya. Manual itu untuk melihat kesamaan dari kekeruhan dari suatu suspensi bakteri ya, karena sebisa mungkin suspensi bakteri yang nanti akan kita inokulasikan pada cawan petri yang berisi media itu sesuai agar tidak terlalu banyak ya dan juga tidak terlalu sedikit. Jadi ada standarnya ya, standarnya itu 0,5. Jadi angka yang muncul pada alatnya itu nanti 0,5 artinya kekeruhannya atau kerapatan si bakteri pada suspensinya itu sudah sesuai. Jadi kalau belum sesuai ya bisa dinaikkan, bisa diturunkan apa namanya kerapatannya, ditambahkan lagi gitu ya dari kultur murninya. Kemudian alatnya ada cawan Petri, ada Bunsen, ya, ada Erlenmeyer, ada tabung reaksi dan rak, ya, pinset, dan kertas cakram atau pipettis itu tadi. Ya. Nah, kemudian untuk perhitungan media kultur, ya, sebetulnya media yang kita gunakan nanti tergantung dari bakteri yang akan kita tumbuhkan. Nah, kalau untuk video itu media yang digunakan adalah media Na, ya, natrium agar gitu ya, yang bentuknya padat nantinya. Nah, untuk perhitungannya ini sudah pernah saya sampaikan di materi pembuatan media kultur ya, harus menggunakan rumus V1 per V1 sama dengan V2 per V2. Jadi kalau misalkan kita ingin menghitung ya kebutuhan dari media yang akan kita gunakan ya dalam hal ini kita akan membuat 100 ml. Sedangkan media yang kita gunakan adalah media Na. Jadi setelah dihitung menggunakan rumus ya itu ketemu berapa sih media yang perlu ditimbang? Media yang perlu ditimbang adalah 2 gram ya.
Baik, itu tadi ya penjelasan berkenaan dengan perhitungan media kultur. Jadi perhitungan media kultur tentunya disesuaikan ya medianya apa, karena kita punya apa namanya perhitungan secara khusus ya sesuai dengan yang sudah tertera pada label kemasannya. Jadi kalau media NA tentu berbeda ya dalam 1000 milinya. Jadi dalam hal ini memang perlu diperhatikan secara baik ya. Nah, setelah ditimbang kebutuhan dari media yang dibutuhkan kan dalam hal ini di video pembelajarannya itu akan membuat 1000 ml ya. Jadi media yang akan dibutuhkan atau yang nantinya akan ditimbang itu sebanyak 2 gram ya media Na-nya. Oke, kemudian ini pembuatan ekstrak ya dari daun sirih yang nantinya akan kita ujikan untuk kemampuan antimikrobanya. Silakan disimak secara baik dan seksama karena prosedur ini nantinya yang akan kalian tulis ya dalam pembuatan laporan. Langkah pertama, kita membuat infusa dari daun sirih. Daun sirih timbang sebanyak 100 gram. Kemudian ditambahkan air sebanyak 100 ml. Dididihkan pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Langkah yang pertama, kita membuat medium Na ya. Jadi Na sudah ditimbang tadi. Masukkan ke dalam ember. Tambahkan air. Kita panaskan sampai mendidih, sampai semua Na-nya terlarut. Nah, ini adalah suspensi dari bakteri dan kita ukur kekeruhannya menggunakan McFarland ya. Untuk memastikannya kita ukur menggunakan spektrometer. Nah, ini adalah hasil pengukuran menggunakan spektro dengan McFarland. Diperoleh absorbannya 0,083, sedangkan suspensi bakteri diperoleh absorbannya 0,088. Jadi tingkat kekeruhannya sama ya. Ini adalah larutan induk infusa dari daun sirih yang sudah kita buat tadi. Dari larutan induk ini akan kita lakukan pengenceran 80%, 60%, dan 40%.